Alright, selamat sore semuanya. Thank you sudah mampir di channelnya Indonode. Hari ini saya akan menjelaskan atau mendiskusikan tentang bagaimana sih Bitcoin itu membatasi suplainya sehingga nantinya yang beredar itu cuma 21 juta saja. Berbeda dengan koin-koin yang lain, mereka bisa terus-menerus menciptakan atau membuat koin baru ya sampai tak terhingga jumlahnya. Tapi kalau Bitcoin ini memang fiturnya supply-nya cuma 21 juta saja. Kenapa? Karena pada saat Bitcoin ini dibuat, itu sebenarnya untuk memerangi ya atau menjadi alternatif lah, bukan memerangi kayaknya kok apa violent gitu ya, kekerasan gitu ya. Eh, untuk sebagai alternatif uang fiat yang bisa di-print terus-menerus. Jadi memang fiturnya itu ya 21 juta saja beredar, ya sudah selesai. Nah, awal-awal saya menduga ini kan kalau misalkan membatasi supply-nya gampang saja sebenarnya. Decoding saja di code-nya Bitcoin. Bila if Bitcoin yang sudah keluar 21 juta, then selesai sudah gitu. Selesai itu maksudnya gimana sih? Selesai itu maksudnya di sini adalah Anda kalau menambang itu sudah nggak dapat lagi Bitcoin. Supply ini bisa dikatakan adalah ketika Anda menambang Bitcoin, Anda akan mendapatkan insentif, dan insentif itulah supply dari Bitcoin itu. Jelas ya? Alright. So, awal-awal saya melihat bahwa gampang sajalah ini di code di hard code ya, di codingnya Bitcoin. Ternyata tidak. Ternyata pembatasan jumlah Bitcoin itu nggak ada di kodenya. Di kode yang open source itu, kalau misalkan Anda baca, nggak ada itu kata-kata kalau sudah Bitcoin ada 21 juta maka berhenti, itu nggak ada. Tidak secara eksplisit dibatasi dalam kode-kode yang sekarang ini ada. Nah, bagaimana Bitcoin bisa membatasi? Ini satu hal yang sangat menarik. Nah, ternyata setelah kita pelajari lebih lanjut, di kodenya itu yang dibatasi adalah jumlah Bitcoin yang diberikan sebagai insentif untuk para penambang. Again, seperti tadi saya bilang, kalau Anda mendapatkan insentif, itu adalah tambahan supply yang beredar di dunia ini. Misalnya Anda menambang, terus kemudian Anda mendapatkan 50 Bitcoin. Berarti jumlah yang beredar itu adalah jumlah yang beredar sekarang tambah 50 Bitcoin tadi. Alright, yang dibatasi adalah insentifnya. Nah, bagaimana caranya membatasi? Jumlah insentif yang diberikan kepada penambang itu akan dikurangi setengahnya setiap 4 tahun sekali. Atau setiap 210.000 blok, ya, itu insentifnya akan dikurangi separuhnya. Nah, kalau kita melihat yang lalu-lalu ya, insentif yang awal-awal itu 10 tahun yang lalu, itu orang setiap penambang ini ya, penambangnya setiap kali bisa memecahkan masalah dari blok Bitcoin, dia mendapatkan 50 Bitcoin per blok. Padahal blok itu bisa bisa diselesaikan atau keluarnya itu sekitar setiap 10 menit sekali. Jadi setiap 10 menit sekali, 10 tahun yang lalu itu keluar 50 yang dibagi ke semua penambang. Nah, saat ini nih kita sudah 4 kali halving ya kalau nggak salah. Jadi dari 50
ke 25, the first halving. Kemudian the second halving dari 25 ke 12,5. Dan yang ketiga, halving yang ketiga itu 6,25, which is sekarang ini. Nah, nantinya mungkin sekitar tahun 2024, maka akan terjadi halving lagi. Kalau Anda menambang per bloknya, Anda akan mendapatkan 3,12 sekian lah. Gitu seterusnya. Nah, jumlah insentif yang sudah dikeluarkan atau jumlah Bitcoin yang sudah beredar saat ini adalah hampir 19 juta, 80.900 sekian. Jadi sebenarnya kalau melihat begini, oh bentar lagi juga habis nih. Gitu kan? Nah, tidak teman-teman, memang secara desain untuk awal-awal itu royal banget. Kenceng banget, cepet banget orang dapat, cepet banget dikeluarinya Bitcoin ini. Tapi semakin lama semakin diirit-irit gitu. Yang tadi saya bilang adalah sekarang 62,5, mungkin 2 tahun lagi atau halving keempat 3,175 misalnya. Nah, hal ini mengakibatkan bahwa turunnya halving ini seperti kita direm gitu. Jadi untuk 22 juta yang tinggal 3 juta ini ya, dari 19 juta yang keluar, 3 juta lagi kan, ini nanti akan diirit-irit banget. Semakin kecil, semakin kecil. Terus kemudian pertanyaannya adalah, lah kan bisa aja halving terus sampai dengan kiamat, masa iya sih nggak lebih dari 21 juta? Nah, di sini ada 2 teori, teman-teman. Teori pertama, karena ini diirit-irit, nanti juga makin kecil, makin tiny, makin kayak amuba begitu sampai nggak bisa kelihatan gitu. 21 juta itu tidak akan tercapai karena kecilnya insentif itu yang akan ada. Mau sampai kiamat di halving di mining terus juga nggak akan habis. Itu teori pertama. Atau katakanlah kalau misalnya Anda mau mining, karena kecilnya itu sehingga tidak bisa lagi atau tidak worth it lagi untuk ditambang. Itu kira-kira yang teori pertama. Teori kedua, itu ada heartbreak-nya, di mana nanti pada saatnya setiap blok itu mendapatkan insentif yang sangat kecil, yaitu 0, di belakangnya 0 itu ada 9 huruf 9 desimal ya, 0,001. Ini adalah halving terakhir. Karena apa? Karena setelah halving ini maka dia desimalnya itu lebih dari 9. Dan itu sudah tidak bisa lagi di-cater oleh Bitcoin. Sehingga begitu dia 0,001, halving berikutnya sudah nggak bisa. Selesai sudah. Nah, gitu ya. Jadi mungkin ada pertanyaan, jadi nggak bisa lebih dari 21 juta sedikit pun? Nggak bisa. Kedua teori di atas kalau dihitung itu bahkan tidak nyampe 21 juta nantinya. 20,99999 terus juta Bitcoin. Enggak nyampe 21 juta. Tapi ya karena matematika ya 21 juta lah ya. Oke. Sebenarnya itu sih yang ingin saya sampaikan ya, mudah-mudahan menjelaskan. Dengan agak belepotan meskipun saya menjelaskannya, mudah-mudahan Anda mengerti. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau ada yang cheating, kan itu open source. Bisa dong saya mining di mesin saya ubah kodenya. Kalau sekarang saya mendapatkan 6,25 BTC, bisa nggak misalnya kodenya saya ubah, saya dapat 12 gitu misalnya? Nggak bisa. Karena
Begitu Anda ubah, Anda sih bisa mengubah secara teknikal, bisa Anda ubah. Tapi ketika Anda ubah code-nya, maka yang Anda lakukan adalah hard fork sebenarnya. Hard fork itu apa? Hard fork itu adalah Anda membuat satu sistem yang berbeda. Begitu sistem Anda berbeda, maka karena ini diperlukan validasi oleh mesin-mesin yang lain, node yang lain yang dimiliki orang lain, maka Anda dianggap spesies yang berbeda. Anda bukan lagi Bitcoin. Anda langsung dikeluarkan, nggak bisa Anda masuk, nggak bisa, divalidasi nggak cocok. Harusnya 6,25 kok dapatnya Anda 12,5 kan, berarti lu bukan Bitcoin gitu intinya. Mungkin Bitcoin Cash apa-apa gitu, terserah. Tapi bukan Bitcoin. Sehingga Anda akan di-ban dan dikeluarkan dari sistem tersebut. Sampai Anda mengubah code-nya menjadi code yang original. So, di situ sudah ada penjagaan yang ketat oleh code tersebut. So, it's very, very interesting. Nah, pertanyaannya adalah, jadi kalau semua BTC Bitcoin sudah ditambang, bagaimana dong? Untuk itu, tunggu nanti selanjutnya ya. Alright, so that's the end of this discussion. Kalau misalkan Anda punya pertanyaan, silakan tulis saja di bawah kolom komentar, nanti kita diskusikan lebih lanjut. That's it for now. I'll see you next time. Cheers.